Didukung oleh Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan seluruh jamaah haji Indonesia sebanyak 527 kelompok terbang kini telah tiba di Arab Saudi dan fokus penyelenggaraan haji bergeser pada persiapan puncak ibadah haji yang ada di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Jadi pemirsa, kloter terakhir yang tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Mekah di Arab Saudi merupakan kloter 116 embarkasi Surabaya. Dengan kedatangan kloter terakhir ini ada 527 kelompok terbang dengan lebih dari 221.000 jemaah dan petugas sudah tiba di Arab Saudi. Dengan selesainya seluruh fase pemberangkatan dari tanah air, operasional haji sudah resmi memasuki tahap berikutnya. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsya menyatakan, seluruh layanan di Tanah Suci saat ini difokuskan untuk mematangkan persiapan Armusna. Selamat datang, Bu. Waalaikumsalam. Selamat datang, Pak. Siap. Alhamdulillah semuanya tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Dari total 527 kloter sudah landing semuanya. Dan kloter SUB 16 menjadi kloter pamungkas layanan kedatangan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini. Sukses untuk kita semuanya. Pemirsa, menjelang puncak rangkaian ibadah haji, kondisi kesehatan sejumlah jemaah saat ini terpantau mulai mengalami penurunan. Dan tim medis Patuna Travel mengingatkan agar para jamaah untuk bisa lebih menjaga kondisi tubuh mengingat cuaca panas ekstrim di Tanah Suci yang bisa memicu beragam gangguan kesehatan. Dingin banget keras. Oh, Baca nggak? iya. Kan saya cek kolesterol ya Pak. Iya. Tim medis Patuna Travel mengingatkan para jemaah haji untuk lebih menjaga kondisi tubuh, mengingat cuaca panas ekstrim di Tanah Suci yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Sejumlah penyakit yang paling banyak dialami jemaah antara lain adalah ispa, diare, radang tenggorokan hingga heat stroke. Selain itu, banyak jemaah juga mengalami kulit kering dan kemerahan akibat paparan sinar matahari serta kurangnya asupan cairan yang menyebabkan dehidrasi. Tim medis menghimbau agar jemaah memperbanyak minum air putih, menggunakan alat pelindung diri seperti payung dan masker, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari jika tidak terlalu diperlukan. Jadi selama 8 hari sejak kedatangan jamaah ke Arab Saudi, ada beberapa penyakit yang dialami beberapa jamaah. Salah satunya dari ispa, radang tenggorokan, mimisan, kulit kering, bahkan sampai kemerahan. Bahkan kemarin saat umroh sunnah, ada satu jamaah kita yang mengalami heat stroke. Ketika tawaf, beliau mengalami heat stroke sampai mengalami halusinasi. Setelah itu kami tangani dan dilakukan pemeriksaan setelah penanganan oleh tim medis Patuna. Lalu juga beberapa penyakit yang jelang puncak haji ini, salah satunya mungkin beberapa jamaah mengalami dehidrasi karena saat ini di Arab Saudi tersendiri sedang mengalami tinggi-tingginya dari temperatur atau suhu di Arab Saudi. Menurut para jemaah, kondisi cuaca saat ini memang terasa lebih panas dibanding hari-hari sebelumnya. Meski demikian, mereka tetap berupaya menjaga kesehatan agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Ini saya ada sakit perut, ya. Jarang begitu loh, Dok, ya. Terus kalau BAB itu mencret gitu, Dok. Dan dalam satu hari itu kurang lebih ya 5 sampai 6 sampai sekarang ini. Entah nanti kalau sudah minum obat ini ya kurang mudah-mudahan sembuh begitu. Betul-betul saya enggak bohong, baik memang. Tadi malah saya boleh beri telepon dari sini. Berarti kan ada perhatian lah dari pasien Patuna itu.
Tim medis Patuna Travel juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah haji, terutama lansia dan jemaah dengan riwayat penyakit bawaan, agar dapat segera mendapatkan penanganan jika mengalami gangguan kesehatan. Dengan pelayanan rutin terhadap para jemaah haji Patuna Travel, diharapkan para jemaah bisa mendatangi petugas kesehatan di posko yang sudah ditentukan, sehingga kesehatan jemaah bisa terkontrol dan sehat hingga puncak ibadah haji ditunaikan. Dari Makkah, Arab Saudi, Willy Darmawan, Dirham Syah Maulana, Metro TV. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Operasi Armusna terus berupaya untuk mematangkan beragam persiapan serta skema pergerakan jamaah jelang fase puncak ibadah haji, dan saat ini Kemenhaj berfokus pada kesiapan akomodasi dan simulasi pergerakan jamaah di Armusna. Informasi terkini pemirsa kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV, ada Mahmud Fauzi langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Mahmud, selamat siang Mahmud. Jadi bagaimana progres persiapan nanti jelang fase puncak ibadah haji saat ini di Arafah, Musdalifah dan Mina, Mahmud? Baik, selamat siang teman-teman. 2 hari jelang fase puncak pelaksanaan ibadah haji yang akan dilakukan di Arafah, Musdalifah dan juga Mina, tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah atau pada tanggal 25 Mei mendatang. Saat ini berbagai persiapan terus dilakukan dan juga dimatangkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melalui Satgas Satuan Operasi Armusna PPI Arab Saudi. Saat ini berbagai persiapan, baik persiapan akomodasi, konsumsi, dan persiapan pergerakan jamaah dari Mekah menuju Arafah, Musdalifah, dan juga Mina terus dimatangkan, terus dilakukan simulasi untuk memastikan seluruh layanan baik akomodasi, konsumsi maupun transportasi selama fase puncak ibadah haji bisa berlangsung aman dan juga lancar. Dari pantauan yang kita lakukan 3 hari terakhir, bahkan hingga pagi ini, petugas PPIA melalui Satuan Armusna terus melakukan persiapan baik di Arafah, Musdalifah maupun Mina. Dari pantauan yang kita lakukan saat ini, proses persiapan akomodasi ini sudah mencapai lebih dari 95% dan ditargetkan akan tuntas 100% dalam beberapa waktu mendatang. Untuk persiapan akomodasi, saat ini Satuan Tugas Armusna terus melakukan pengecekan dan memastikan seluruh fasilitas yang ada di Arafah dan Mina ini sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Tugas PPN ini memastikan tenda-tenda dan juga pendingin ruangan yang ada di Arafah dan Mina ini sudah berfungsi dengan baik, memastikan sanitasi yang ada di Arafah dan Mina ini bisa dioperasikan dengan maksimal, dan juga memastikan seluruh jamaah haji Indonesia ini mendapatkan fasilitas tenda, kasur, dan bantal sesuai yang telah disepakati antara Kementerian Haji dan Umroh dan juga pihak syarikah penyedia layanan akomodasi. Sementara itu terkait skema pergerakan sebanyak 221.000 jamaah haji Indonesia yang nantinya akan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah yang berjarak sekitar 25 km ini telah dilakukan simulasi beberapa kali. Nantinya dari hasil simulasi ini diketahui jamaah haji Indonesia akan mulai berangkat menuju Arafah ini pada tanggal 8 Dzulhijjah pagi dan akan dipecah menjadi 3 gelombang, yakni gelombang pagi hari, siang, dan juga sore hari. Ditargetkan seluruh jamaah haji ini sudah berada di Arafah pada 8 Dzulhijjah malam dan selanjutnya akan melakukan fase puncak ibadah haji yakni wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 10 pada pukul 10 hingga 13.00 waktu Arab Saudi. Saat ini berbagai persiapan skema yang terus dilakukan ini diharapkan seluruh proses fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina bisa berlangsung aman, lancar, dan juga optimal. Alka. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi melakukan langsung dari Mekah Mukarramah. Terima kasih. Assalamualaikum. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.